Halo semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan infografis yang saya buat tentang materi statistika 2. Jadi, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nyoman Evilia dengan akhiran NPM 439 dari kelas C1 Manajemen semester 4. Jadi, infografis saya ini berjudul Pahami Sebelum Percaya Apakah Regresimu Bebas Multikolonialitas. Jadi, apakah kalian tahu apa itu multikolonialitas? Jadi, multikolonialitas ini adalah kondisi di mana variabel bebas saling berkolerasi. Tujuan digunakannya uji multikolonialitas ini dalam penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antar variabel bebas atau variabel independen. Terus bagaimana sih cara mendeteksinya? Jadi yang pertama itu kita bisa melihat nilai kolerasi antar variabel independen. Kemudian bisa melihat nilai condition index atau eigenvalue, dan yang terakhir bisa melihat nilai toleransi dan variance inflation factor atau PIF. Jadi apa sih penyebab terjadinya gejala multikolonialitas ini? Yang pertama yaitu adanya korelasi tinggi antara variabel. Korelasi tinggi antara variabel terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi saling berkaitan secara statistik. Yang kedua, kecilnya ukuran sampel. Jika jumlah data terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah variabel yang dianalisis, hasil analisis akan kurang akurat dan lebih rentan terjadi gejala multikolonialitas. Yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat antar variabel penjelas. Jadi, jika variabel independen saling mempengaruhi satu sama lain, maka akan terjadi endogenitas dalam model regresi. Kemudian yang keempat, rendahnya variabilitas observasi. Jadi, variabilitas rendah berarti nilai-nilai dari suatu variabel cenderung seragam atau kurang bervariasi. Jadi, dalam analisis regresi, hal ini menyulitkan model untuk mendeteksi hubungan antar variabel karena tidak ada cukup perbedaan. Kemudian, mengapa multikolonialitas ini menjadi suatu masalah? Yang pertama, koefisien regresi parsial menjadi tidak terukur secara presisi dengan standar error besar. Yang kedua, karena koefisien regresi menjadi sensitif terhadap perubahan kecil pada data. Yang ketiga, perubahan satu variabel mempengaruhi koefisien variabel lain secara signifikan. Dan yang keempat, confidence interval menjadi sangat lebar sehingga menyulitkan penolakan hipotesis nol. Terus bagaimana kita menilai multikolonialitas berdasarkan nilai toleransi dan PIF? Yang pertama, ada pedoman keputusan berdasarkan nilai toleransi, yaitu jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Kemudian, jika nilai toleransi di bawah atau lebih kecil dari 0,10, artinya terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Kemudian, yang kedua ada pedoman keputusan berdasarkan nilai PIF. Jadi, jika nilai PIF lebih kecil dari 10,00, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Dan selain itu, jika nilai PIF lebih besar dari 10,00, maka artinya terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Kemudian di bawah sini ada contoh regresi multikolonialitas dan tidak multikolonialitas. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan uji regresi untuk mendeteksi multikolonialitas. Di sini saya sudah menyiapkan data. Kemudian data ini saya pindahkan ke SPSS. Jadi seperti ini data yang tadi yang sudah saya pindahkan dari Excel. Kemudian untuk variabel view-nya seperti ini. Kemudian kita pilih menu Analyze. Terus kita pencet subbab regression. Kemudian pilih linear. Nah, untuk di bagian ini X1 dan X2 kita pindahkan pada kotak independen. Lalu Y kita pindahkan ke kotak dependen. Kemudian kita pilih statistik, dan pada bagian ini kita checklist yang collinearity diagnostic dan covariance metric. Lalu continue dan OK. Ini merupakan output dari data yang kita
pakai tadi, dimana untuk bagian coefficient ini, jadi berdasarkan uji regresi yang kita lakukan tadi, didapat data seperti berikut. Dimana berdasarkan tabel output coefficient pada bagian collinearity statistik, diketahui nilai tolerance untuk variabel X1 dan X2 adalah 0,073, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,10. Sementara itu untuk nilai PIF untuk variabel X1 dan X2 adalah 13,625, di mana lebih besar dari 10,00. Dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolonialitas ekstrim dalam model regresi tersebut. Jadi umur dan pengalaman kerja saling berkorelasi. Jadi berdasarkan tabel output coefficient pada bagian collinearity statistik, diketahui nilai toleransi untuk variabel X1 dan X2 adalah 0,934, di mana lebih besar dari 0,10. Sementara nilai PIF untuk variabel X1 dan X2 adalah 1,071, yaitu lebih kecil dari 10,00. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas dalam model regresi menggunakan data di samping. Jadi promosi dan harga tidak saling berkorelasi. Untuk masalah yang pertama, terjadi multikolonialitas, apa sih solusi yang bisa kita lakukan jika terjadi gejala multikolonialitas? Jadi yang pertama itu kita bisa melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas, seperti uji kolerasi, uji condition index ataupun eigenvalue. Yang kedua, kita bisa melakukan transformasi data seperti ln, log, dan lag. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan variabel independen yang berkolerasi tinggi. Dan yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Di dalam infografis juga saya berikan atau paparkan alur deteksi multikolonialitas secara singkat. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan data dari variabel bebas, kemudian kita melakukan analisis kolerasi bisa menggunakan SPSS, kemudian kita bisa lihat untuk nilai toleransi dan PIF-nya, dan bisa disimpulkan apakah terjadi multikolonialitas ataupun tidak berdasarkan pedoman yang telah tadi saya sampaikan. Kemudian yang kelima, misalnya terjadi multikolonialitas, kita bisa melakukan ataupun mempraktekkan solusi-solusi yang telah disampaikan tadi. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa multikolonialitas ini terjadi saat variabel bebas saling berkorelasi dalam model regresi, sehingga mempengaruhi keakuratan hasil analisis. Dampaknya, coefficient menjadi tidak stabil, standar error besar, dan sulit menolak hipotesis nol. Untuk deteksinya ini dapat dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan nilai PIF. Di sebelah sini juga ada sumber dan referensi yang bisa di-scan. Nanti akan muncul Google Drive, yaitu berisi sumber dan referensi yang saya gunakan berupa jurnal, artikel, ataupun website yang saya gunakan. Sekian dari pemaparan presentasi infografis yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga tugas ini dapat membantu untuk memperbaiki nilai saya untuk mendapat nilai A. Sekian dari saya, terima kasih.